Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Ustaz Kiai Mujibur Rahman, kemudian Ustaz Akhyar, dia sudah kolaborasi sama Limbah, keren juga ya. Saya lihat di konten YouTube kemarin collab sama Limbat, Pak. Mudah-mudahan Ustaz Akhyar nanti terkenal kayak Limbat ya. Amin. Udah terkenal kan bini bisa dua kayak Limbat juga. Waduh, takut amin ya. Selanjutnya yang saya hormati Ustaz Rifan Najib. Ya nggak hafal dengan nama Ustaznya, Pak. Selanjutnya yang saya hormati segenap orang tua kita, sesepuh kita, Pak Ahman, Pak Sakhawi Rawian, kemudian Pak Cepi, Pak Haji Edi Yusuf, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang saya hormati sahibul musibah, yakni Ibunda Hajah Handayani beserta putra putri beliau dan cucu-cucu beliau. Kami yang datang ke sini tetap mengucapkan turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya Ayahanda Haji Lili Mukhlisin. Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan semua pahala amal kebaikannya, di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Dan semoga amal-amal kebaikan beliau yang mempelopori sehingga selesainya pembangunan Masjid Al-Barakah dicatat sebagai asar yang mulia, sekaligus juga sedekah jariah. Dan juga beliau sekarang ini masih tercatat sebagai penasehat di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah Nahdiyah yang sedang saya bangun. Bukan gambarnya itu Kiki yang menggambarnya, gratis, nggak ada bayarannya. Selanjutnya juga semoga sakit beliau yang cukup lama menjadi kafarat penghapus atas semua dosa-dosa beliau. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'ziah, baik dari lingkungan keluarga besar, tetangga sekitar maupun sanak famili Handai Tolan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya agak terlambat karena saya ini dari Padang Cermin. Habis dari Padang Cermin pulang ke rumah sebentar. Ada rapat singkat di Hotel Emersia tadi, ngebahas khilafatul muslimin, Pak. Ya harus dibubarkan lah, kalau nggak tambah banyak repot kita. Dan terus saya tinggalkan, saya langsung berangkat ke sini. Jadi sedikit terlambat.
Cuman karena saya merasa badan saya lengket banget, jadi mandi dulu tadi. Jadi sekarang sudah mandi saya ini, nggak bau lagi. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di awal hendak saya sampaikan bahwasanya apa yang kita lakukan malam ini adalah bagian kita, cara kita mendoakan orang yang wafat meninggal dunia. Dikarenakan memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ad-du'a wa shadaqah, doa dan sedekah. Ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta, doa dan sedekah itu adalah hadiah terbaik untuk orang yang sudah mati. Jadi kadang-kadang kita ini tidak pada tempatnya, bukan tidak pada tempatnya ya Pak, bahasanya kurang pas itu. Ikut-ikutan cara orang maksud saya. Kadang-kadang kita ini ngejejer papan bunga turut berduka cita. Kadang-kadang papan bunga itu kita foto, kita upload di Facebook. Terima kasih atas doanya. Padahal nggak nyambung itu Pak. Doa di bunga papan tidak ada signifikansinya sama sekali. Ini yang gawe Cina katanya, kata Pak Sahawi. Makanya kadang-kadang begini, kayak kita punya ayat kursi misalnya, yang kita taruh di rumah kita di dinding, demit mah masuk aja, walaupun ada ayatul kursi. Karena jin demit itu bukan takut sama tulisannya, tapi lebih takut karena dibacakannya. Maka dari itu bunga papan itu nggak ngaruh buat orang yang mati, tapi ngaruh buat yang hidup. Termasuk juga kita suka ngijing kuburan. Ngijing itu nggak ngaruh buat orang mati, malah pengaruhnya bisa negatif kalau kita makamkan di tempat pemakaman umum. Berarti tanahnya itu tanah wakaf. Bapak Ibu jangan sekali-kali ngijing makam di tanah wakaf, kecuali dapat izin dari nazir tanah wakaf itu. Malah dosa Pak, karena bukan tanah kita. Saya mau tanya, setuju gak kira-kira? Setuju gak kira-kira? Karena sudah banyak yang terlanjur kan? Sudah banyak terlanjur ngijing. Nah kapan kita beli tanahnya? Tanah 2 kali 1 meter itu kapan kita belinya? Tanah kita bukan. Tiba-tiba kita merasa punya kaplingan tanah itu, lalu kita menghai tanah itu. Tidak boleh. Nah ini harus diluruskan soalnya. Boleh ngijing itu kalau di tanah pribadi kita. Maka saya ditanya, Ustaz, boleh nggak kalau kubur di kijing? Kalau pertanyaannya boleh nggak kubur di kijing di semen? Boleh dong. Kalau pertanyaannya itu, wong makom Nabi saja di kijing. Kita jangan ikut-ikutan Wahabi yang mengharamkan ngijing kuburan. Tidak. Kalau haram ya makom Nabi di kijing. Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu di kijing juga. Jadi nggak masalah, asal di tanah kita. Ngapa makom Nabi di kijing? Karena Nabi dimakamkan di kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu kalau sayang betul sama laki, kalau lakinya mati, kuburkan di kamarnya sendiri. Setuju nggak kira-kira? Sorry Ustaz, kata emak-emak. Jadi balik lagi Pak, saya ingin luruskan, boleh ngijing. Satu, kalau dapat izin dari nadir tanah wakaf. Nadirnya siapa yang diangkat itu? Ya setidak-tidaknya pemerintah setempat. Kalau nggak dapat izin, jangan main-main ngijing itu. Jadi dosa bagi kita semua. Nah makanya payah orang Bandar Lampung ini, sumpah Gubernur Waidadi itu Pak, nggak punya space lagi. Padahal orang Waidadi ini kaya-kaya. Betapa banyak orang sekarang ini kaya-kaya tapi nggak kebeli tanah makam. Ya Pak ya. Tanahnya lebar, kontrakannya banyak, rumahnya mewah, tapi nggak kebeli tanah makam. Makanya saya sarankan, ya kalau pengen ngebangun kuburan, pengen dibagusin, pengen dikijing, beli tanah sendiri. Jadi silakan mau dibangun kayak manapun. Baik, saya kembali lagi.
doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang yang wafat meninggal dunia. Maka hadis ini dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan itu akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari di pemakaman. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal untuk si ahli kubur sampai 25 hari. Makanya kalau bisa kita itu dari 7 jangan loncat 40 Pak. Salawean dulu. Hitung-hitung nambah proyek lah itu ya. Salawean. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal